yang akan datang besok itu jelas dari kesehatan pun juga keberatan kan Pak. Dari kesehatan juga masih keberatan. Tapi desakan, kemudian Menteri Agama juga sudah memberikan sinyal dan lain sebagainya. Akhirnya kan ini sambut bergayung, pokoknya bersambut. Nah seperti itu. Nah oleh karenanya kita hanya istilahnya memberikan solusi secara hukum agar supaya nanti ketika masyarakat ini menjalankannya itu ada landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya yang biasanya kita gluean di grup hari ini adalah serius betul ini Gus Mar. Saya tidak biasa gluean. Nah ini ada dua hal, dalam artian pelaksanaan Jumatan akan diadakan, insya Allah akan diadakan Jumat depan dengan tetap melaksanakan protap. Karena ada protap, otomatis kapasitas masjid yang biasanya dibuat Jumatan itu jelas terkurangi bahkan sampai 50%. Contoh di Al-Makmur sudah kita silang, terus softnya kita undur Pak. Karena kalau tetap itu juga tetap isi mepet, jadi agak diundur, kemudian kita silang itu yang biasanya 120 itu kemarin hanya bisa menampung 70-an. Ini kita itu. Ya, padahal hari biasa itu ketika Jumatan hari biasa itu sampai ke emper-emper. Ini mepet. Lah apalagi dengan bentuk yang seperti ini, protap ini jelas nanti banyak jamaah yang tidak tertampung. Cuma ada fasilitas, halamannya luas, ada aula di kanan kiri, tapi ada masjid yang pas-pasan. Nah oleh karenanya ada dua kemungkinan, apakah nanti dilaksanakan dengan 2 gelombang atau dilaksanakan dengan ta'addudul Jum'ah, yakni menambah fasilitas tempat yang digunakan untuk Jumatan. Ini yang akan kita bahas. Kita bahas untuk yang ta'addudul Jum'ah mungkin awal-awal sudah kita rame-rame kita bahas dengan berbagai argumen dan ibarat juga sudah masuk. Tapi untuk yang shift, untuk yang gelombang ini yang sampai tadi malam belum muncul ibarat, ada ibarat dari sinten nggih Om Dalem. Itulah. Oleh karenanya ini akan kita arahkan kemana? Biar nanti semuanya bisa berpendapat dan bisa memberikan masukan, langsung diurut mawon. Monggo Gus Fahmi. Yang jadi gini, bisa juga nanti keputusannya ada dua hal. Nanti tinggal kondisi masing-masing tempat akan memilih mana. Itu bisa juga. Tapi ini setelah kita nanti betul-betul referensinya ini kuat. Dalam arti baik yang ta'addud maupun yang shift kan gitu. Karena kemarin kan ibarat ini belum kita, mohon maaf, belum kita kaji bareng-bareng, masih usulan kan seperti itu. Nah maka kita siang hari ini juga sekaligus memutuskan dan ibaratnya juga harus kita perkuat, baik yang nanti bergelombang maupun yang ta'addud itu. Ta'addud itu nanti juga harus kita atur, tidak kok langsung ta'addud pokoknya enek musola ciri-ciri dua PKP juga nanti repot kan kalau tidak ada aturan-aturan yang sesuai dengan referensi yang ada. Mungkin itu. Terus keputusan ini Gus Atun, sekretarisnya Agus apa? Enggak, ini ya, tulis. ini nanti harus asisten sekretaris. Ana bola-bali kan dari Gus Atun ra rampung. Tangan ditandatangani oleh ketua RT. Dan ini betul-betul resmi karena itu nanti akan kita jadikan lampiran dari Jangan percaya toh bos kalau saya yang para hadirin yang kami hormati, sebelum membahas itu mohon kami diberi solusi. Karena kami memang di antara panjenengan setuju, saya yang Jumatan terus. Ini kendala setelah ngeri memang saya mendengarnya itu. Mohon masukan dari kawan-kawan biar besok kami bisa menata ulang. Saya setuju mengikuti protap itu. Yang kemarin itu hanya segini ketika Jumatan itu.
Nah, ketika kami mengubah itu kan harus menggunakan atap di atas. Kemarin itu hanya semasjid saja, tapi kalau protapnya direnggangkan, terus itu nanti juga naik ke tingkat 2 gitu. Nah ini mohon usulan atau solusi dari kawan-kawan ini, karena masjid kami memang Jumatan dari dulu belum pernah libur sampai sekarang. Itu pun protap sudah saya lakukan. Pakai masker, pakai suhu itu, banser juga ada, hand sanitizer sudah siap. Terus Saya kira orang nanti kan lain, kalau hasil rumusan ini sudah jelas, maka itu juga berlaku. Itu akan masuk ke situ. masalahnya kan kita ini yang sudah biasa Jumatan. Ya makanya, ini nanti kalau rumusannya jadi, Iya otomatis sih. yang punya barangkali jenengan- barangkali ada masukan yang lain kan, ini kalau yang mau kita musyawarahkan ini kan mungkin hal baru. Kita yang sudah berjalan Ya itu nanti otomatis. Lah ya otomatis Otomatis ya. ikut. Otomatis lah. Kalau kesimpulannya tadut, maka jamaahnya punya jenengan bisa dipecah. Sing mimpin pundi? tapi agak kesulitan ya. Sing mimpin pundi sing mimpin nih. Oke, monggo. Mau mulai. Saya mulai dari sini. Biar Orang nyung sini nyung. Oh, Supaya iya, kamu iya. mesen ke begini. Oke, dari sini. Monggo. Maksudnya kan, Monggo. seakan-akan kita itu akan memberi kelonggaran untuk tangadut maupun gelombang. Seakan-akan kan arahan kita ke sana. Padahal kan tidak semua masjid seperti itu. Maksudnya anggaplah di Al Makmur yang masih ada aula, masih ada halaman yang luas. Kenapa enggak larinya ke sana dulu? Kalau titik tekannya job-job nggak maksudnya. Aja giri-giri memberi kelonggaran, nyung apa tadi cara nyung kerang lah ya. Aja giri-giri memberi kelonggaran untuk tangadut maupun bergelombang. Misalnya berpanas-panasan di halaman atau mungkin dipasangi terpal atau apalah. Ya kan masih bisa dan rata-rata masjid itu ya rata-rata tidak semuanya masih punya halaman lah yang untuk menampung itu, misalnya diratakan masih cukup. Misalnya umpamanya kayak bulan Ramadan kan biasa sokan sing traweh ora sedeng pada teratakan. Apa ndak itu salah satu solusi daripada dengan segala resiko nanti tangadut masalah kayak sing kula kuwatir nanti kayak Gus tadi yang tendensius wis kadung cocok memang betul aku khawatir banget seperti itu. Masalahnya di sini Paling nyaman. Nah, di sini kan seperti Nyaman. itu mesti dipakai. Kasih ki karena masjid karena tutup malah kan buka. Ini nanti ketika ini buka ini orang pada kelebaran itu sudah khawatir. Jadi nyung ngapunten titik tekannya apa ndak kita nyari sing kayak gitu dulu lah maksudnya sing masih punya halaman untuk dipasangi taruh daruratan atau mungkin berpanas-panasan sebentar. Nah, kalau itu dulu memang. Ya. Apabila masih itu masih memiliki halaman atau ada ruangan yang dekat Aula itu lakukan Jumat seperti biasa, tidak boleh ta'adud ataupun yang sif-sifan tadi. Namun apabila sudah tidak ada tempat lain, Nah, ini kan kedua. ya Jadi begini, diperbolehkan. memang begini, keputusan ini nanti bukan bersifat instruksi, tapi adalah keputusan pilihan. Karena itu sebelum masuk ke keputusan LBM ini, nanti ada diktum begini, masjid yang misalkan tidak cukup di dalam dengan adanya jarak, diharapkan halaman digunakan Atau bangunan sekitarnya. ya macam-macam itu lah. Fasilitas Nah, juga. jadi nanti alternatif apabila gitu ya begini, maka secara hukum itu diperbolehkan begini. Nah, itu memang begitu ya. Jadi ini keputusan ini bukan bersifat instruksi. Mengko mulai tanggal 5 Jumatan ini kudu ini, bukan seperti itu. Tapi ini adalah sebagai opsi, ya, pilihan ketika suatu masjid tidak bisa menampung, ya, tidak bisa menampung itu. Dia masalahnya dari awal seakan-akan langsung apa ya? Saya kira gini, kembali ke yang berawal, tadi Gus Irham. Berawal dari Kasusnya memang pertanyaan begitu. Pak Kuncen. Yang tidak cukup, Ini Gus. kan dia mengaku langsung masjid saya itu kecil, tidak punya halaman. Iya, Dan gitu loh. bagaimana ini? Gitu. Apakah boleh Jumatan 2 gelombang? Ini sumber Betul. awal-awal dari permasalahannya. Dan Basu berangkat dari Nah, Aspila. dari itu. Jadi oleh karenanya kalau memang masjid yang mohon maaf luas, kemudian jamaahnya biasanya hanya separuh, sekarang dengan aturan ini menjadi penuh, alhamdulillah masjidnya menjadi penuh. Nah itu, alhamdulillah penuh. Nah, cuma sekarang ketika ini sudah tidak ada masalah kan? Ketika masjid seperti ini, ya. Setannya satu ayat mana? Maka nanti akan ada
ada pergantian sawu sumakum ini harus diganti apa gitu loh. Wong solusi beauty sama kok. Ayo masuk. Nggih, monggo. Monggo. Terus tadi mengomentari usulan tim Mukhlisin tadi mengenai sebelum ada apa namanya Melonggarkan lah. alangkah baiknya bangunan-bangunan di sekitar masjid difungsikan supaya masyarakat itu ya kita mengambil alternatif yang ada step-stepnya. Tapi itu juga ketika mengacu ke protokol kesehatan kan bisa jadi ada konsentrasi massa di satu waktu. Saya konsisten dengan itu dari kemarin. Jadi memang problemnya itu kita kan pertama acuannya tetap ke medis ya, medis. Yang sebetulnya sekarang pun belum bisa untuk dibuka secara medis masjid itu. Tapi berhubung masyarakat sudah kangen, akhirnya kan termasuk saya sendiri ini belum pernah Jumatan sampai 9 kali gitu. 3 kali itu seperti itu. Saya 9 kali. tidak hanya 9 kali, tapi lali dino Jumat. Gus Fahmi itu bilang 9 hari kok tanpa beban sama sekali. Jadi ini Oh, ya, ganti kalau salah. bahasanya Gus Dur sudah mulai menikmati. Nah ini kan berarti memang Berapa kita kali? harus Belum. Oh itu termasuk kondisi taat pemerintah. harus cari solusi memang. Saya kalau balik ke yang tadi, kayak Mukhlisin, itu problemnya nanti sistemik. Tidak hanya sholat Jumatannya. Kalau masih ada konsentrasi massa, mau menjalin sesuai protap, pertama ada jaminan, tidak ada salaman-salaman. Tempat wudhu, itu juga harus diatur sedemikian rupa. Itu lebih, menurut saya lebih menyulitkan daripada kita pecah konsentrasinya di banyak tempat. Itu yang dari awal saya agak keberatan kalau tetap di satu tempat dengan nambah halaman dan lain sebagainya. Konsentrasi massa tetap akan muncul di situ. Dan itu alasan kita nekat nerjang, bahasanya saya tanda kutip nerjang itu menjadi mentah. Katanya mau ikut standar, ternyata masih ada konsentrasi massa. Belum nanti kalau bangun tarung, itu juga harus dikawal. Masang tarungnya itu tidak boleh ada konsentrasi massa. Belum ditambah biaya taruh lagi ngeliat BLT masangin tarung, masjid kan repot. Itu kalau memang alasannya tadi mau cari yang ringan, tidak memberatkan, saya kira saya tetap dengan ta'adud tadi. Masalah sentimen tadi bengek itu nggak usah nunggu COVID lah. Aku lah kon Jumatan nang Masjid Muhammadiyah masih abot. Kon Jumatan nang Masjid LDI masih abot. Gitu. Itu juga tetap ada COVID Dengan yang adanya ta'adud, apakah tidak ada konsentrasi massa? minimal terpecah. Iya. Ah gitu loh. Kurangi. Terkurangi. Sangat terkurangi kalau pakai sistem ta'adud gitu. Makanya tadi kalau ta'adudnya berklaster, ya sama saja masih ngumpul. Engko sing ngenteni jegongan-jegongan malah topokan. Nah, itu. Bentar Pak Gus, ini kami menyikapi di masjid kita sendiri. Saya hampir keluhannya sama dengan Pak Mukhlisin. Itu kan kita memang dari segi standar kesehatan, kita wudhunya tidak pakai kula, pakai keran. Terus standar kesehatan juga, terus tempat kita luas, terus di atas lantai 2 bisa. Berarti kan kita ini tidak menggunakan usulan dari kawan-kawan, Belum, tinggal melebarkan kan? masih bukan kategori doik tadi. Ya? Kalau yang kategorinya Gus Irham tadi, doik dengan jarak 1 meter, itu masjid sudah kewalahan betul. Ya. Nah atau Hiria, wong nggak COVID saja, santri ini loh Jumatan ngarep kamar. Saya tahu persis. Tapi ini, bentar. Dengan Nggak adanya apa-apa. lockdown ini, itu memang masyarakat itu nggak banyak. Otomatis besok saja, andai kata nggak diumumkan, ya segitu cukup. Gitu loh. Karena masyarakat luar tidak bisa masuk. Nah, gitu. sekarang kita menjawab kebutuhan masyarakat Umum. luar, Ya. gitu loh. Artinya kita, mohon maaf, besok saya kan masih tinggal melebarkan saja kan. Mungkin musola kulon atau Hiria itu bisa dipakai untuk Jumatan. Anu, kayaknya itu agak masih sulit untuk ke situ. Nanti makanya saya juga nunggu ini. Kalau atau Hiriah memang tidak memungkinkan, nanti saya matur dengan Abu ya begitu hasil dari LBM ini. Tapi kalau masih memungkinkan masih bisa. Kita bahas yang umum. Enggak, maksudnya ini saya butuh sedikit solusi biar sama itu. Nanti tetap saya butuh solusi yang lebih lebar lagi. Jadi ringkasnya begini, gambaran. Untuk masalah tadi sing kayak Gus Fahmi apa yang datangnya orang berkerumun bisa diatur lah, bisa diatur. Dan itu tidak gampang ngatur itu. Maksudnya ngatur Gus.
ketika kita terlalu melonggarkan sementara masih ada bangunan TPQ lah atau madrasah atau apa, atau mungkin latarnya ditaruh lebih apa pada darurat lebih minimalis seperti itu. Karena nyun ngapunten S2 ketika terjadi dipecah kon balik maning ketika pandemi sudah nyaman angel. Makanya tadi kalau bahasanya jenengan itu oke lah, itu kan nggak ada di takbir itu. Kon nambah ember kecuali tambahan tadi ada imam isi ketok dan lain sebagainya, itu tidak terlalu muskil lah kita. Tetapi menjembatani suara dari pekunjan itu. Maksud gue ngeten apa ya, ketika himbauan atau pengumuman dari kita lebih diutamakan itu titik tekannya di situ untuk memanfaatkan ini jika tidak ada. Nah, baru seperti itu, jangan langsung silakan tangadut. Bahkan nih kayak jenengan masalah tangadut dengan bergelombang jadi apa yang rokokan dan sebagainya gampang kok. Orang itu bisa milih, aku malah prediksi mandan lau bae lah kok jam loroan Jumatan mandan jam loro sih nang matulin daunnya dan mandan lampu bisa itu. Banyak pilihan akhirnya. Prakteknya Gus, kalau Jumatan itu dibuat bergelombang kan ngatur waktunya nggak bisa. Aku tak nyantai-nyantai, nanti takmir itu juga akan berpikir dia kok dijadwal pasti jam segini. Sekarang siapa yang bisa menjamin ini orang kok kompak mangkat yang gelombang kedua? Kan nggak mungkin sembarang kayak sembahyang sendiri bisa sak tekane Jumatan, sak tekane kan tidak, tetap ada jadwal kalau mau dibuat bergelombang. Di situ tetap ada konsentrasi. Dan itu tadi kalau pakai bahasa dipecah nang sekitarnya itu boleh, saya sepakat itu, tetapi perangkat yang lain, tempat wudhu, terus panitia itu juga harus paham protapnya. Banser itu harus dibekali ngawasi sing wudhu aja pada dopokan dan lain sebagainya. Termasuk jangan membebani nek sing ngurungan natratap kon nganak natratap, mungkin memanfaatkan tempat yang ada saja. Jadi jangan ditambah-tambahi gawe tratap. Yo ana Masjidil Haram panas sama rapo. Ya, nek Masjidil Haram ganjarannya gede. Sama-sama ada kekurangan ya, kita konsentrasi massa juga itu kalau bisa dihindari kan. Kemudian membuat tempat untuk Jumatan baru itu juga dulu. Lagian musola ditimbang mana yang lebih berat. Jenenge musola biasanya cilik loh Mas. Angger gede ku masjid. Cilik ilang kan. Musola cilik kok cukup. Lalu musolanya papat. Maksudnya? Musolanya 4 dipakai semua. Enggak satu musola ketika terlalu percaya terlalu kakean kan yang malah gimana kali. Nah ini kan tadi yang bahasanya Pak Ansori itu penting loh, catatan Pak Ansori tadi. Jangan sampai nanti kita kecolongan gara-gara persoalan konsentrasi massa sing angel dikontrol, itu nanti si Malakama buat rekomendasi kita. Betul, karena begini, perizinan pembukaan Jumatan ini kan berlaku 1 bulan. 1 bulan itu ketika masjid itu tidak memenuhi protap maka akan dicabut oleh pemerintah dan ditutup, tidak boleh melaksanakan Jumatan. Ini aturannya. Ini aturannya seperti itu. Nah sekarang kalau tetap ada konsentrasi yang begitu banyak, mohon maaf dengan kapasitas yang terbatas, kita sulit loh ngurusi nyun sewu nih, ngurusi pelaksanaan ibadah, ngurusi jamaah itu juga tidak mudah. Nyun sewu umpaman enek banser pun juga manusia. Sing teko nyun sewu nih kae duwe utawa kae tanggane cedhut arep ngomong kasar-kasar ya. Ya nyun sewu ini manusiawi. Maka kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Katib di atas nanti akan ada diktum, kemudian baru ada solusi ketika masjid itu sudah sesuai dengan kapasitas, maka di protapnya itu kan supaya di absen. Kenapa di absen? Karena yang boleh Jumatan kan orang sekitar situ dan orangnya jelas. Berarti kalau orangnya jelas nanti akan dicek oleh timnya itu kan KUA dan penyuluh agama, kemudian tim puskesmas. Kober. Loh, sekarang itu Pak, ya nulisin ya, selalu dilapor nih loh. Saya punya Mbak Yu Bidan, itu laporan terus masjid mana yang masih jamaah, musola mana yang jamaah, itu setiap minggu ada laporannya. Tapi Gus musun rak lagi boten ya. Boten, laporannya wonten Gus. Wonten. Cuma boten cerita tadi. Boten diceritane, pokoknya itu laporan. Saya malah kan ada tetangga masjid itu, tetangga desa masjid Jumatan. Saya pernah bilang ke Pak Kapolsek supaya ditegur lah, karena konsentrasinya kan ke situ nanti jamaah. Enggak ada polisi itu Gus ya. Manusia. Oke. Jalur itu wonten Masjid Pesulukan.
Naksabandi. Selama Ramadan tetap digawe tarawih. Salah satu jamaah itu adalah polisi. Langsung backup, naiknya apa-apa aku. Oh, nah itu yang ini nggak satu. Dia Pak Kapolsek di salah satu polsek. Saya